Suara deras angin tiba-tiba ditransmisikan melintasi langit biru tenang yang tak berujung. Segera, puluhan sosok hitam datang dari kejauhan. Dalam beberapa kedipan, mereka melangkah di udara dan muncul di gunung hijau. Kepala Pavilion Junior, area di depan kami adalah wilayah Aliansian. Berdasarkan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai arus langit kuning yang misterius pada malam hari. Seorang tetua berjubah putih menyapu matanya setelah mendarat di gunung. Dia berbicara dengan Xiao Yan di sampingnya dengan nada hormat. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya menyapu kelompoknya dan tanpa sadar tersenyum. Barisan yang kuat ini mungkin tidak terlalu kuat di dataran tengah. Namun, di wilayah barat laut benua ini, bahkan hentakan kaki mereka akan menyebabkan bumi berguncang. Menurut berita terbaru, menambahkan para ahli dari Sekte Singa yang mendalam, Aula Jiwa, dan beberapa lainnya yang telah dipaksa, mereka memiliki sekitar 30 atau lebih individu yang telah mencapai kelas Douzun. Di sisi lain, Aliansian memiliki paling banyak 10 dari mereka. Jumlah ahli yang dimiliki kedua belah pihak benar-benar tidak proporsional. Orang tua berjubah putih itu berhenti sebelum melanjutkan. Mereka juga punya 30 lebih Douzuns, ya. Xiao Yan dengan lembut menyilangkan jarinya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kontemplasi. Meskipun kualitas para ahli di wilayah barat laut tidak bisa dibandingkan dengan dataran tengah, mereka juga tidak boleh dianggap remeh. Bagaimanapun, benua ini sangat luas. Hall of Soul secara alami dapat menemukan beberapa ahli untuk membantu mereka dengan menggunakan beberapa taktik. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terkejut bahwa Sekte Singa yang mendalam akan memiliki begitu banyak ahli yang membantu mereka. Di sisi lain, orang terkuat di Aliansian ketika dia pergi saat itu adalah Cailin, yang telah menjadi bintang 4 atau 5 Douzong. Setelah pelatihan bertahun-tahun ini, dia mungkin mencapai kelas Douzun. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan dari 7 warna surga menelan Pithon, dan bakat aslinya cukup hebat. Namun, terlepas dari seberapa kuat Cailin, dia hanyalah satu orang. Harapan Xiao Yan jauh melebihi ketika dia mengetahui bahwa Aliansian memiliki 10 elit Douzun. Kekuatan semacam ini bisa dianggap sebagai faksi tingkat atas bahkan di dataran tengah. Orang bisa membayangkan betapa cepat dan sengitnya Aliansian berkembang selama bertahun-tahun. Berapa banyak ahli di kelas Douzun bintang 6 atau lebih tinggi yang dimiliki Sekte Singa yang mendalam? Xiao Yan ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Douzun sangat besar. Misalnya, jika Xiao Yan menghadapi 10 elit bintang 1 Douzuns, mereka tidak akan bisa menyebabkan banyak kerugian baginya. Sekte Singa yang mendalam seharusnya memiliki 8 orang di atas bintang 6 Douzun. Ada 4 di antara mereka yang telah mencapai bintang ke-8 tingkat Douzun, namun, kami tidak tahu apakah Hall of Souls diam-diam telah mengirim orang yang lebih kuat. Tetua berjubah putih menjawab. Aye, terima kasih Penatua Xia. Xiao Yan mengangguk dan dengan lembut menjawab. Kepala Pavilion Junior terlalu sopan. Ayo pergi. Kami akan meningkatkan kecepatan kami dan mencoba mencapai arus langit kuning yang misterius sebelum malam. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia segera melambaikan tangannya dan jari kakinya menempel di tanah. Ruang di depannya berfluktuasi, dan tubuhnya perlahan menghilang. Kelompok besar di belakangnya tidak terkejut ketika mereka melihatnya menghilang. Masing-masing menggerakkan tubuh dan menembak ke depan. Gemuruh. Awan gelap pekat menutupi langit di atas arus langit kuning yang misterius. Guntur bergulung rendah terdengar dan bergema tanpa henti dalam radius 50 km. Kabut hitam yang meresap secara bertahap tersebar di luar benteng kuning misterius. Ketika kabut hitam tersebar, itu mengungkapkan sosok yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalamnya. Lautan orang yang tak berujung membentang ke cakrawala saat teriakan pertempuran yang mengejutkan menyebar dari tentara dengan cara yang memekakkan telinga. Bahkan pegunungan mulai bergetar karena teriakan pertempuran ini. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari Aliansian berdiri di dinding benteng yang menjulang tinggi dan menyaksikan lautan orang di kejauhan dengan ekspresi muram.
Aliansian mungkin telah bertemu banyak musuh sementara itu telah berkembang selama bertahun-tahun, tetapi tidak sekalipun itu ditekan sampai-sampai tidak dapat membalas, sampai sekarang. Semua orang menghela nafas panjang di dalam hati mereka. Mata mereka sedikit bergeser sebelum akhirnya berhenti di tengah dinding. Sosok cantik berdiri dengan bangga di tempat itu. Dia mengenakan baju besi merah yang sempit dan ketat. Armor keras itu kesulitan menyembunyikan lekuk pinggangnya yang seperti ular. Bahkan pada saat ini, wajah dinginnya yang mempesona tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun. Selama tahun-tahun ini, wanita ini, yang sangat cantik sehingga dia tampak seperti iblis, telah memimpin Aliansian keluar dari Kekaisaran Jiama untuk menciptakan salah satu faksi terkuat di sudut barat laut benua. Dia telah mengizinkan Kekaisaran Jiama, yang pada awalnya merupakan kerajaan yang relatif kecil dan lemah, untuk mendapatkan tempat di wilayah barat laut. Di hati beberapa ahli Aliansian, posisinya di Aliansian adalah salah satu yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Dari sudut pandang tertentu, bahkan pendiri Aliansian tidak dapat mencapai statusnya. Apakah mereka akhirnya akan menyerang? Mata panjang Cailin menatap kabut hitam yang tersebar di kejauhan. Tangannya perlahan membungkus pedang panjang di pinggangnya yang sempit. Dia mengatupkan bibir merahnya bersamaan saat wajahnya ditutupi dengan ketegasan sedingin es. Cailin, kamu harus mengambil Xiao Xiao dan pergi jika kita gagal memblokir mereka. Xiao Ding duduk di kursi roda. Matanya menatap kabut hitam yang meresap dari jauh saat dia berbicara dengan lembut. Iya. Ini adalah anak dari saudara laki-laki ketiga. Tidak ada yang harus terjadi padanya. Xiao Li di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi muram di wajahnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Cailin menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata dari keduanya. Dia menoleh dan melihat ke sampingnya. Ada seorang gadis kecil berpakaian putih di sana. Gadis kecil itu tampaknya berusia 4 atau 5 tahun. Dia tampak seperti batu giok yang diukir indah dan sangat imut. Ada simbol ular kecil 7 warna di alisnya. Matanya yang besar hitam pekat mengandung spiritualitas yang menyebabkan seseorang merasakan keinginan untuk memeluknya. Seseorang bisa terpesona olehnya. Hanya ketika seseorang pulih, seseorang akan merasa terpesona. Dia sudah memiliki pesona yang tidak biasa di usia yang begitu muda. Bukankah dia akan lebih menyihir daripada ibunya ketika dia dewasa? Cailin menatap gadis kecil itu. Ekspresi menyayangi muncul di matanya yang sedingin es. Dia berlutut dan dengan lembut memeluk gadis kecil itu. Gadis kecil itu sepertinya sadar bahwa suasananya tidak tepat, tetapi dia tidak menangis. Tangan kecilnya memeluk leher panjang Cailin saat dia berkata dengan suara yang tajam, "Bunda, tidak perlu takut." Paman pertama berkata bahwa ayah akan kembali. Cailin meringkuk saat mendengar ini. Dia memeluk gadis kecil itu sebelum mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Dia memandang dokter peri kecil dan dengan lembut bertanya, apakah dia benar-benar akan kembali? Dia harusnya membutuhkan sekitar setengah tahun di makam surgawi. Menghitung waktu, dia seharusnya sudah meninggalkan alamku. Yao Lao pasti akan memberitahunya tentang masalah di sini begitu dia mencapai pavilion bintang jatuh. Mengingat karakternya, dia akan bergegas secepat mungkin. Dokter peri kecil mengangguk saat dia menjawab. Cailin dengan lembut mengedipkan matanya tetapi tidak berbicara. Tangannya dengan lembut menepuk kepala kecil gadis di pelukannya. Setelah itu, dia menatap si dokter peri kecil dan berkata, jika benteng itu runtuh, kau harus membawa Xiao Xiao dan pergi. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah memaafkan Xiao Yan apapun yang dia lakukan, bahkan jika aku mati. Dokter peri kecil sedikit terkejut. Dia memandang mulut Cailin yang terkatup rapat sebelum mengangguk pelan. Dia jelas menyadari karakter Cailin. Dia selalu angkuh dan pasti akan melakukan apa yang dia klaim. Cailin, kamu telah melakukan terlalu banyak untuk Aliansian dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Jika kita berhasil melewati ini, aku pasti akan membuat Xiao Yan secara resmi menikahimu ke dalam klan Xiao kita.
Xiao Ding di sampingnya dengan lembut menghela nafas ketika dia melihat tindakan ini sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Dia telah menyaksikan semua yang telah dilakukan Cailin untuk aliansian dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Saat itu, Xiao yang telah mendirikan aliansian, hanya untuk membuang beban besar ini ke bahu Cailin. Dia sadar bahwa Xiao Yan harus pergi untuk menyelamatkan ayah mereka, tetapi Cailin, sebagai seorang wanita, tidak hanya membantunya melahirkan seorang putri, dia bahkan membantu mengelola aliansian. Pengorbanan semacam ini sangatlah luas. Iya. Kakak laki-laki benar. Begitu anak kecil itu kembali, kami pasti akan menyelesaikan masalah ini. Xiao Li mengangguk dengan berat. Baik dia dan Xiao Ding selalu memandang Xiao Yan sebagai orang terpenting klan. Kali ini, mereka pasti akan berpihak pada adik ipar mereka apapun yang terjadi. Mari kita selesaikan dulu masalah di depan kita sebelum membicarakan tentang ini. Cailin menempatkan Xiao kecil, yang masih dalam pelukannya, ke bawah. Sosok muda berpakaian hitam juga muncul di benaknya. Dia dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya saat emosi yang rumit melintas di matanya yang cantik. Semuanya akan baik-baik saja jika ratu dari suku ular tidak menikah, tetapi jika dia benar-benar memberikan hatinya kepada seseorang, dia sangat setia pada orang itu. Jika kekasihnya meninggal, hatinya pun akan mati bersamanya. Ini adalah tradisi garis keturunan Ratu Medusa dari suku ular. Oleh karena itu, Cailin mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan orang itu seumur hidupnya. Meski telah berpisah selama bertahun-tahun, angka itu tidak luntur. Sebaliknya, sosok itu telah terukir lebih dalam ke dalam ingatannya. Gemuruh. Drum yang memekakan telinga tiba-tiba muncul di kabut hitam yang jauh saat Cailin berdiri. Segera, banyak sosok bergegas keluar dari kabut hitam dan tetap tergantung di langit. Aura yang kuat menyebar dan menutupi benteng. Seorang pria parubaya yang tampak kuat berdiri di langit. Dia membawa pedang emas besar. Matanya menunjukkan kegembiraan yang tidak biasa saat dia menatap sosok mempesona di dinding benteng. Tawa keras yang bercampur dengan nada sombong bergema di langit. Haha, Medusa, apa kamu sudah memikirkan semuanya? Apakah Anda akan menyerah kepada sekte singa mendalam saya, atau akankah sekte singa mendalam saya akan membantai semua orang di aliansian Anda? Ekspresi dingin melintas di mata sipit panjang Cailin saat dia mendengar tawa sombong yang bergema di langit. Dia dengan lembut mengambil langkah ke depan dan melirik banyak sosok di langit yang jauh. Suaranya yang tenang tidak bergetar bahkan sedikit pun karena situasi saat ini. Setelah mengelola aliansian selama bertahun-tahun, dia, yang sudah menjadi ratu dari suku ular, tidak akan merasakan sedikit pun ketakutan dalam situasi seperti itu. Aliansian hanya memiliki prajurit yang mati dalam pertempuran dan tidak ada pembelot yang menyerah. Pria parubaya berambut emas berdiri dengan bangga di langit. Bilah emas besarnya memantulkan kilau yang pekat. Dia tidak merasa kesal saat mendengar kata-kata Cailin. Sebaliknya, dia tertawa keras. Panas di matanya menjadi lebih intens. Wanita dengan karakter kuat lebih cocok dengan seleranya. Siapa di wilayah barat laut yang tidak menyadari Cailin yang dingin dan indah dari aliansian? Jika dia bisa menangkapnya dalam pertempuran ini dan menjadikannya sebagai wilayah eksklusifnya, pertempuran lain tidak akan berarti apa-apa. Ada wanita di dunia ini yang setiap kerutan dan senyumnya bisa memicu perang. Jelas, Cailin termasuk dalam kategori itu. Medusa, Anda harus menyadari dengan jelas bahwa aliansian dengan bodohnya menolak. Dengan kekuatan Anda, tidak mungkin untuk membandingkan dengan kami. Selama aliansian Anda setuju untuk tunduk pada sekte singa yang mendalam dan menyerahkan semua anggota klan Xiao, saya akan menggunakan posisi saya sebagai kepala sekte dari sekte singa yang mendalam untuk menjamin bahwa tidak ada satu orang pun dari aliansian yang akan terluka. Pria berambut emas itu tertawa terbahak-bahak. Aktifkan formasi. Cailin hanya melirik pria itu sambil tertawa. Setelah itu, teriakan lembut sedingin es keluar dari mulutnya. Dimengerti. Tanggapan gugup segera muncul dari sekitarnya setelah teriakan lembut Cailin.
Langit di luar benteng bergetar, dan penghalang energi yang sangat besar perlahan menutupi seluruh benteng. Akhirnya, itu berdiri di antara kedua pasukan. "Pemanah, bersiaplah!" Cailin sekali lagi dengan dingin memerintahkan. Suara derit busur yang ditarik segera bergema lagi dan lagi. Banyak balista setinggi 7 hingga 80 kaki dengan cepat diisi oleh beberapa orang. Anak panah tajam sepanjang 20 kaki memancarkan cahaya dingin saat mereka bersiap-siap. Balista dan panah ini telah dibangun oleh aliansi yang menggunakan bahan khusus. Ketika mereka digunakan oleh beberapa prajurit Do Uling, kekuatan mereka bisa menembus Do Huang yang ceroboh dan dengan kuat memaku Do Huang ke tanah. Pria berambut emas itu tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa suaranya telah menarik hal-hal ini alih-alih menanggapi. "Si Tian, berhentilah mengucapkan omong kosong seperti itu. Jika Anda menyukai wanita itu, kami akan menangkapnya dan memberikannya kepada Anda begitu benteng itu jatuh. Jika anggota klan Xiao itu akhirnya melarikan diri karena kamu tidak akan dapat memikul tanggung jawab." Suara dingin dan menyeramkan tiba-tiba terdengar dari belakang sementara pria berambut emas itu mengerutkan kening. Ekspresi pria parubaya bernama Si Tian berubah ketika dia mendengar suara ini. Dia menoleh dan melirik sesepuh berpakaian hitam yang berdiri di udara. Banyak tubuh spiritual yang tertinggal di sekitar tetua ini. Pekikan sengsara mereka menyebabkan seseorang merasakan dingin di dalam hatinya. Wajah gelap dan tegas orang ini dipenuhi dengan keakraban. Setelah pengamatan lebih dekat, itu adalah Tianzun ke-9, yang pernah memimpin para ahli dari Aula Jiwa untuk menyerang Pavilion Bintang Jatuh. Tianzun ke-9 terlalu khawatir. Aliansian saat ini hampir mati. Kekuatan kecil itu bahkan tidak layak disebut di mata kita. Bagaimana mungkin membiarkan anggota klan Xiao melarikan diri? Si Tian tertawa. Anda harus memahami konsekuensi jika ada kecelakaan terjadi. Tianzun ke-9 meliriknya dan merasa sedikit tidak sabar. Orang dari tanah barbar ini hanya memiliki kekuatan bintang 6 Do Uzun, namun dia sangat sombong. Dia tidak peduli bahwa kekuatan kecil ini hanyalah keberadaan biasa. Si Tian tertawa terbahak-bahak. Dia juga sepertinya menyadari ketidaksabaran Tianzun ke-9. Dia tidak merasa ingin mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pertahanan benteng yang kuat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya saat teriakan keras dikeluarkan. "Medusa, kesempatan terakhirmu telah dibatalkan olehmu, semuanya dengarkan. Menyerang! Maju! Tentara seperti laut di luar benteng tiba-tiba melepaskan teriakan pertempuran yang mengguncang bumi setelah mereka mendengar raungan keras Si Tian. Seluruh negeri dengan cepat bergetar. Tentara yang tampaknya tak ada habisnya menyerang benteng seperti air banjir dengan keinginan besar untuk membunuh. Ekspresi semua orang di benteng itu sedikit suram karena mereka merasakan aura pembunuh yang tiba-tiba menyebar ke langit. Tangan mereka mengencangkan senjata. Swos, swos, swos. Gelombang suara angin deras segera meletus dari benteng ketika pasukan yang seperti air banjir melonjak. Anak panah besar dari sebelumnya melesat seperti gugusan awan gelap. Mereka mendarat di pasukan sekte singa yang mendalam dan tangisan sengsara tiba-tiba terdengar. Cailin menyaksikan tentara yang tak terhitung jumlahnya dipaku ke tanah dari dinding. Tidak ada sedikit pun fluktuasi di matanya yang cantik. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ada 100 orang berdiri di udara di tempat itu. Di belakang 100 orang ini ada Do Wang yang padat mengepakkan sayap Do Qi dan Do Huangs mereka. Unit ini adalah yang paling menakutkan. Menyerang! Hancurkan penghalang energi! Si Tian mengawasi pasukan di bawah, yang telah dihentikan ribuan kaki dari benteng. Wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Tentara di bawah terdiri dari orang-orang yang lebih lemah dari Do Wang, membuat mereka menjadi umpan meriam. Orang-orang yang benar-benar bisa mengguncang aliansian adalah para elit di langit. Para ahli di langit akhirnya mulai membentuk setengah lingkaran dengan gelombang tangan Si Tian.
Mereka dengan sigap mendekati benteng tersebut. Teriakan keras terdengar dan gelombang demi gelombang pilar Douki yang kuat bersiul di langit. Mereka bergegas menuju penghalang Douki dari segala arah. Bang bang bang. Pilar energi yang tak terhitung jumlahnya meledak melawan penghalang energi, menyebabkannya berfluktuasi dan membentuk banyak riak melingkar. Pemanah, ubah target. Semua ahli di kelas Douwang dan di atasnya, membalas dan menstabilkan penghalang energi. Cailin mengeluarkan banyak perintah secara teratur saat Sekte Singa yang mendalam menyerang. Dia menjadi sangat akrab dengan pertempuran semacam ini selama bertahun-tahun. Swos swos. Kata-kata Cailin baru saja terdengar ketika panah besar itu tiba-tiba bergeser. Awan panah yang padat menyebar di langit. Mereka ditemani oleh suara desir angin yang bertiup saat mereka dengan kejam menembak ke arah para ahli dari Sekte Singa yang mendalam di langit. Meskipun para ahli ini cukup terampil, cukup banyak tubuh dari mereka yang dengan paksa ditembus oleh serangan ini. Banyak mayat jatuh ke tanah seperti layang-layang dengan senar putus. Namun, pertempuran berdarah ini telah menyebabkan para ahli dari kedua belah pihak menjadi gila karena pertempuran. Banyak tokoh Douki yang kuat melesat ke langit dan dengan kejam bergantian menyerang satu sama lain. Bang bang. Serangan yang sangat padat terus-menerus mengalir ke penghalang energi. Riak di penghalang menjadi lebih intens. Karena pertahanan penghalang energi, tingkat di mana para ahli Sekte Singa yang mendalam jelas melebihi tingkat aliansian. Mereka harus cukup kelelahan. Sitian menyaksikan penghalang energi yang terus beriak dari langit. Dia tersenyum sementara tangannya perlahan menunjukkan isyarat tangan yang aneh. Alasan bahwa Sekte Singa yang mendalam dapat mendominasi hampir setengah dari benua barat laut bukanlah karena Douwang dan Douhuangs ini. Sebaliknya itu karena elit Douzong dan Douzuns mereka. Setelah Sitian menunjukkan isyarat tangan ini, kabut hitam di belakangnya perlahan-lahan robek. Hampir 100 sosok perlahan berjalan ke depan. Ada 30 individu dengan aura yang sangat kuat. Munculnya orang-orang ini menyebabkan seluruh area ini sedikit bergetar. Cailin dan yang lainnya di dinding akhirnya mengungkapkan perubahan ekspresi saat orang-orang ini muncul. Orang-orang ini akan menentukan pemenang pertempuran ini. Gemuruh. Ratusan sosok itu perlahan berjalan di udara. Anak panah besar yang datang terbang akan secara otomatis meledak ketika mereka berada ribuan kaki dari mereka. Hah! Ratusan sosok itu akhirnya terhenti ketika mereka masih berada ribuan kaki jauhnya dari benteng. Mereka menjerit dingin dalam persatuan. Seseorang bisa melihat gelombang demi gelombang Douki yang agung melonjak dari tubuh mereka sebelum berkumpul di langit. Douki di langit membentuk binatang energi selebar 10.000 kaki. Binatang besar itu mulai terbentuk. Aliran asap putih sepanjang 200 kaki dilepaskan dari lubang hidungnya. Setelah itu, ia berjalan melalui udara kosong dan dengan kejam bertabrakan dengan penghalang energi dari benteng di depan banyak pasang mata yang terkejut. Meskipun ada serangan ganas yang datang dari benteng dan menabrak binatang buas itu, mereka tidak dapat memblokir binatang itu. Binatang besar itu melangkah melintasi langit. Itu mengalami serangan gila yang tak tertandingi karena sangat menghantam penghalang energi di depan banyak wajah pucat. Wajah pucat ini milik anggota aliansian. Bang! Seluruh tempat sepertinya menjadi sunyi karena tabrakan. Riak energi melingkar mulai menyebar dengan cepat dari titik tumbukan. Akhirnya, seseorang mendengar ledakan. Penghalang energi di langit mengeluarkan suara ledakan keras di depan banyak tatapan kaget dan tiba-tiba meledak terpisah. Cailin perlahan mengepalkan tangannya saat penghalang energi pecah. Suara sedingin es bergema di samping telinga semua orang di dinding. Semuanya, wilayah barat laut mungkin besar, tapi kami tidak lagi memiliki jalan mundur karena di belakang kami terletak kerajaan dan tanahnya. Jika hatimu masih memiliki api yang berkobar, ambil senjatamu dan bertarung sampai akhir. Mengaum. Berjuang, sampai titik darah penghabisan. Suara dingin itu langsung menyebabkan mata semua prajurit dari aliansian memerah.
Kegembiraan yang gemetar menyebar dari dalam hatinya. Itu berubah menjadi raungan marah menggema di langit.